Saudara advokat Ruhut Sitompul dilaporkan ke polisi karena unggahan meme Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengenakan pakaian adat suku di Papua. Pelapor menilai unggahan Ruhut menimbulkan kebencian SARA. Ruhut dilaporkan karena dinilai melecehkan suku di Papua, khususnya suku Dani. Pelapor merasa tersinggung dengan unggahan di akun Twitter Ruhut Sitompul sehingga melapor ke Polda Metro Jaya. Pelecehan yang dilaporkan soal kebudayaan dan identitas Papua. Kami tidak menampilkan secara utuh tweet Ruhut Sitompul yang berisi gambar meme Anies Baswedan. Pelapor bilang perlu melaporkan kasus ini agar dugaan pelecehan oleh Ruhut bisa diusut. Karena unggahan di akun Twitter Ruhut telah tersebar dan menimbulkan polemik. Soal laporan terhadap Ruhut Sitompul, kita akan bahas bersama dengan pelapor dari Komando Patriot Revolusi Petrodes Mega Keliduan yang sampai saat ini masih kita hubungi, dan juga di studio sudah ada terlapor dari advokat Ruhut Sitompul. Selamat sore Bang Ruhut. Selamat sore penonton setia Kompas TV. Bang Ruhut, ini kan Bang Ruhut dilaporkan. Tanggapannya seperti apa? Ya, tanggapan saya biasa-biasa aja. Lapor melapor itu, tapi kita harus hormati hukum. Karena di era Pak Joko Widodo jadikan hukum panglima. Nanti kita tinggal hadapin saja, kan begitu. Jadi tinggal dihadapi saja. Nah, Bang Ruhut ini kan dilaporkan atas dugaan SARA ya, kebencian SARA. Nah, sebenarnya itu tweet tanggal berapa dan kenapa kemudian harus menggunakan representatif salah satu suku di Indonesia? Ya, jadi saya tegas mau mengatakan, ini geng yang melapor ini kan kita udah tahu semua. Siapa geng itu? Ya, lucu. Mereka yang selalu ngomong SARA. Mereka selalu yang ngomong ujaran kebencian, fitnah, bahkan teror. Kita ingat Pilkada DKI. Ya. Dan saya tegaskan lagi, di mana salahnya cuitan seseorang tokoh memakai baju daerah, apalagi ini suku Dani. Nggak ada salahnya kok. Karena itu lihat kata-katanya. Saya bilang seperti pepatah Betawi, ini namanya usaha. Usahe, saya bilang gitu. Betawi itu usaha itu berjuang, memperjuangkan dengan usahe. Ya, apa salahnya? Karena sudah menjadi rahasia umum, kawan ini jujur saja sebentar mengatakan dia dari suku ini, sebentar dari suku itu, suku apa. Jadi saya ngerti lah, ini mungkin strategi kampanye dia, kemana dia datang, dia menjadi suku itu aja. Tapi itulah namanya usahe, orang mau jadi calon presiden. Jadi nggak ada salahnya Pak Joko Widodo datang ke kampung saya, pakai adat Batak kok. Pakai semua baju kehormatan Batak, nggak ada salahnya. Saya juga pernah ke daerah, dalam hal ini Papua, dikasih saya pakai Papua. Ya itulah kita saling menghormati budaya daripada warna sari kebudayaan di Indonesia dari Sabang sampai Papua. Nah, kalau Bang Ruhut ini dilaporkan oleh pelapor ini karena memang diduga melecehkan dan juga menjuruskan soal SARA. Tanggapan Bang Ruhut sendiri seperti apa? Ya, itu kan SARA dari kacamata mereka, dari saya nggak ada itu. Itu yang saya katakan tegas. Di mana SARA-nya? Apa salahnya dia memakai baju itu? Itu yang saya katakan. Lihat kata-katanya. Saya bilang usahe. Usahe itu dalam budaya Betawi berjuang, ya, bekerja keras. Itu yang namanya usahe. Jadi di mana salahnya? Jadi nggak ada yang dilecehkan. Lecehkan suku Dani, lecehkan suku DKI, nggak ada itu. Ya mereka aja pakai kacamata kuda, jangan gitulah. Saya kebetulan anak Medan tapi asal saya dari Siantar. Jangan pakai kacamata kuda Siantar, gitu. Nah kan kalau misalkan bisa dikatakan ini kan ada salah satu suku yang kemudian bisa dikatakan merasa tersinggung dalam tanda kutip. Tanggapan Bang Ruhut sendiri? Saya mau tahu suku yang mana yang tersinggung. Ini kan lucu, yang tersinggung ini bukan orang Papua, ya. Bukan orang Jakarta, tapi ada yang tersinggung. Itu yang saya katakan. Marilah kita bicara selalu terang benderang. Itu, terima kasih. Kita juga masih mencoba untuk menghubungi dari pelapor Ruhut Sitompul, Petrodes Mega Keliduan, yang kita ketahui bahwa memang Petrodes Mega Keliduan ini memang melaporkan kasus dugaan SARA terkait dengan meme yang ditweetkan atau dicuitkan oleh advokat Ruhut Sitompul.
Nah, kita langsung terhubung dengan Petrodius Mega Kaliduan. Selamat sore, Pak Petrus. Ya, selamat sore. Pak Petrodius, ini jadi alasannya melapor advokat Ruhut Sitompul ini seperti apa? Halo? Ya, silakan, Pak Petrodius. Pak Petrodius. Ya, halo. Oke, Pak Petrodius, ini jadi Sabar. Ini saya konsentrasi jawab pertanyaannya Mbak, atau saya konsentrasi masuk ke Zoom ini? Ini lagi konsentrasi masuk ke Zoom. Oke, baik. Oke, kita lagi kemudian ini sedang live by phone. Pak Petrodius, jadi alasannya melaporkan advokat Ruhut Sitompul ke Polda Metro Jaya atas dasar apa, Pak Petrodius? Ya, saya pikir sudah cukup jelas ya, Mbak. Oke, kami akan mencoba memperbaiki jaringan komunikasi kami bersama dengan pelapor Ruhut Sitompul, Petrodius M. Kaliduan. Kita sambung lagi, Bang Ruhut. Bang Ruhut, ini kan sebenarnya cuitan di salah satu akun media sosial milik Bang Ruhut ya. Nah, itu dicuitkan hari apa dan memang diedit sedemikian fotonya dengan Bang Ruhut sendiri atau seperti apa? Saya udah bilang, saya lihat masuk ke, saya punya followers, kebetulan saya berterima kasih kepada Tuhan, hampir 2,4 juta. Jadi sering itu masuk ya, saya lihat ada gambar ini, ya saya support dong, saya kasih semangat ya. Ya silakan usahe, kata orang Betawi, kan apa salahnya? Oke, jadi tidak menurut Bang Ruhut tidak ada salahnya dengan cuitan atau meme itu begitu ya? Iya, nggak ada salahnya. Oke, nah kalau untuk foto sendiri apakah diedit sama Bang Ruhut atau seperti apa? Bukan, itu yang saya bilang. Saya segala macam model foto. Kadang, maaf aja, gambar binatang kepalanya Ruhut Sitompul. Biasa-biasa aja. Ya, begitu juga, wah nggak enak kalau saya bilang. Pemimpin nasional, tokoh-tokoh yang lain sering masuk ke saya. Jadi udahlah, ya ini resiko kita memakai Twitter. Ya harus siap mental, jangan nggak siap mental, jangan cengeng. Oke, jadi saya ingin mengklarifikasi lagi, foto meme itu Abang Ruhut Sitompul sendiri yang mengedit atau memang itu tidak tahu siapa yang kemudian tampilan Tidak tahu, tapi polisi nanti bisa menyelidiki. Oke, berarti bisa dikatakan hoax begitu? Ya, itu yang saya nggak tahu. Ya, datang ke saya kira itu foto yang benar, itu aja kan? Kan itu. Cobalah ke Mbak ya, taunya masuk ke Mbak. Mbak tahu itu hoax atau tidak? Nggak ada yang tahu. Itu Mbakku. Oke, jadi foto meme Gubernur Anies Baswedan itu bukan Abang Ruhut yang membuat? Bukan. Bukan berarti bukan. Ya? Iya. Aku gatek. Mirip juga sama kawan saya tadi, maunya datang kemari. Saya diundang juga, diminta pakai Zoom. Aku gatek, gagap teknologi. Udah deh. Dari luar kota gua ngebut langsung datang ke sini. Oke, kita coba terhubung kembali dengan pelapor dari Ruhut Sitompul, Pak Petrodius. Selamat sore Pak Petrodius. Baik, kita akan dengarkan dulu kutipan wawancara dari pelapor Ruhut Sitompul, Petrodius Mega Kaliduan berikut ini. Sebagai antropolog Papua, antropolog muda Papua, saya merasa atau saya menganggap postingan atas nama akun Ruhut Sitompul yang diposting di Twitter itu ialah postingan yang sangat tidak etis dan melecehkan budaya Papua. Dalam hal ini terkait busana adat yang dipakai oleh Bapak Anies Baswedan, foto busana adat, foto Bapak Anies Baswedan yang mengenakan busana adat, lalu kemudian dijadikan bahan lelucon oleh akun tersebut. Nah, tadi kita sudah dengar kemudian pelapor dari Ruhut Sitompul menyatakan Pak Petrodius bahwa tidak etis katanya. Nah, kalau dari Bang Ruhut sendiri seperti apa? Saya senang lihat Petrodius, keren kan? Tersinggung kan lihat foto itu? Tolong melalui Polda Metro, di sana ada mengenai IT, selidikin siapa yang melakukan. Baru embat siapa yang buat, gitu. Oke. Kalau saya datang ke saya, wah saya taunya, wah ini berita mengenai Anies, kan begitu aja. Oke, kita coba memperbaiki komunikasi dengan Pak Petrodius. Pak Petrodius, selamat sore.
Oke, Pak Petrodes, jadi boleh dibuka audionya saat ini dalam keadaan mute, Pak Petrodes? Halo, selamat sore Pak Petrodes. Ya, halo. Oke, Pak Petrodes, ini sudah ada di studio Bang Ruhut Sitompul. Jadi Pak Petrodes ini melaporkan Bang Ruhut ini kenapa? Alasannya apa yang pertama? Ya, Mbak siapa ya? Sorry, saya terlambat. Oke, dengan Adisti. Silahkan Pak Petrodes. Jadi saya pikir sudah sangat jelas bahwa eh, saya ini kan gini, Mbak. Saya ini mantan pimpinan mahasiswa, saya aktivis sosial, saya juga antropolog muda, lulusan Uncen saya ya. Jadi sebagai intelektual, sebagai pemuda, sebagai anak Papua, saya tersinggung. Saya tersinggung dengan sikap seorang senior yang menurut saya. Oke, kita nampaknya terputus kembali dengan pelapor Bang Ruhut. Silahkan Pak Petrodes dilanjutkan. Ya, saya jujur saya tersinggung karena menurut saya ini kurang etis dan mungkin juga ini adalah pelecehan. Ini adalah pelecehan karena apa? Sindiran kepada Pak Anies yang dalam hal ini sebagai gubernur DKI Jakarta ini disematkan busana adat dari Papua secara khusus dari suku Dani. Jadi gambar itu sifatnya sindiran yang kemudian akan mengarah kepada lelucon, ditertawain. Nah, ini yang menurut saya ini hal yang saya secara pribadi maupun saya sebagai anak Papua dan saya juga sebagai antropolog muda, sebagai aktivis sosial, saya pikir ini hal yang tidak etis. Lalu kemudian kondisi Papua sekarang ini kan juga dalam keadaan yang tidak stabil. Kita lihat sekarang berita-berita belakangan ini Papua sementara dalam keadaan tidak stabil. Dan saya waktu kasus rasis Surabaya, nanti silakan cek dia punya rekam jejak digital, saya pernah bicara TV One. Dan saya juga pernah bentuk aliansi Papeda, kami bertemu dengan Pak Muldoko karena kami merasa prihatin dengan kondisi konflik horizontal yang akan terjadi. Saya pikir apa yang dilakukan oleh, kalau memang betul itu akun memang milik akun dari Pak Ruhut, saya pikir hal ini ceroboh. Ini sesuatu yang ceroboh. Dan kemungkinan besar akan menuai atau memantik sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Jadi Pak Petrodes ini mengaku atau menyebut memang tidak etis dan merasa tersinggung. Bang Ruhut, apa yang ingin disampaikan secara langsung? Jadi Petrodes, kau udah benar. Karena itu tersinggung kan? Minta tolong kepada Bapak kita kepolisian, ya Mabes Polri, tolong ditelusuri siapa yang bikin gambar itu. Kalau saya kan hanya dapat aja masuk ke tempat saya. Tapi tolong siapa yang bikin itu Petrodes, gitu ya Petrodes ya. Oke, jadi Bang Ruhut ingin menyampaikan bahwa memang foto meme itu bukan dibuat oleh Bang Ruhut. Ya. Tanggapan Pak Petrodes? Ya, saya nggak ada urusan ya tentang siapa yang buat atau bagaimana lah. Saya nggak ada urusan, yang jelas. Saya tahu itu memang dari 2 akun dimunculkan itu, saya punya data kemarin masuk juga di Mabes Polri itu. Namun yang saya pikir ini gini loh, Abang Da, bahwasanya ini dijadikan sebagai, jadi ini kan ada retweet. Ini dijadikan sebagai bahan, ya itu interest pribadi lah, interest pribadi Bang Ruhut mungkin dengan Pak Anies bagaimana. Ya, saya nggak ada urusan ya karena saya nggak masuk sampai sejauh itu. Cuma sebagai anak Papua sebagai ini, saya cuma ya saya takut pertama sekali saya takut, saya khawatir jangan sampai situasi Papua yang baru kemarin panas dengan demo penolakan DOB ini, lalu kemudian dilanjutkan dengan demo rasis atau demo apa ini kan kita prihatin, jangan sampai malah menuai hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Jadi saya pikir kalau persoalan itu nanti ada kuasa hukum saya dan juga nanti kita coba
eh, pelajari bersama. Kira-kira apakah nanti yang dikaji itu tentang siapa yang menaikkan itu, lalu kemudian Pak Ruhut secara sengaja maupun tidak sengaja meretweet itu ke statusnya Pak Ruhut, saya pikir itu urusan lain. Cuma yang sekarang menjadi persoalan, kenapa harus jadikan Papua sebagai ya. Ini nampaknya Pak Petrodes tetap menempuh jalur hukum. Tanggapan dari Bang Ruhut sendiri seperti apa? Saya berterima kasih sama Petrodes, kita harus menegakkan hukum. Pak Joko Widodo mengajar kita, jadikan hukum itu panglima. Ya, jadi Petrodes, ya, suasana ini, ya, Anda generasi muda, tokoh, ya, kalau memang merasa di sana jadi gimana, tapi mungkin faktor lain, tapi dikatakan faktor ini, ya tunjukkanlah. Anda sebagai tokoh muda, saya bangga, saya salut. Anda bisa dinginkan suasana, terangkan bahwa itu yang bikin bukan Bang Ruhut, kan gitu aja. Oke, Bang Ruhut, Kita apakah nggak tahu masuk ke saya, Petrodes, ya. Tapi saya percayalah kamu punya karisma untuk itu. Oke, Kamu tokoh muda Papua. Oke, Bang Ruhut, apakah ada niatan kemudian untuk menghapus cuitan itu? Cuitan itu kan jujur saja, ya. Yang bikin bukan saya. Jadi itu yang saya katakan. Kita minta tolong, mohon kepada Mabes Polri, siapa yang membuat itu? Itu harus. Ya, kita percayakan kepada polisi kita. Kita percayakan kepada Pak Kapolri, ya, Pak Sigit, Pak Fadil, Kapolda Metro Jaya. Saya rasa itu. Oke, ini kan kita masih dalam masa Lebaran lah, masih dikatakan begitu. Apakah ada jalan damai atau permintaan maaf atau seperti apa? Silahkan Bang Ruhut. Saya sebagai yang menjadi berita berapa hari ini, jujur saja, saya tidak menganggap bahwa ini jadi begini. Tapi kalau seperti yang dikatakan adik saya Petrodes, sebagai tokoh muda, seorang antropolog, ya kalau memang ada ketersinggungan kita tidak mau. Papua itu juga bagian daripada Indonesia. Ya, kalau memang ada yang tersinggung, saya Ruhut Poltak Sitompul, ya, mohon maaf dengan kejadian itu. Tapi saya mohon, ya, kawan-kawan, siapapun yang sembarangan membuat meme, kita minta tolong polisi segera mengusutnya. Jadi Petrodes nggak usah khawatir, salam hormat saya dekat dengan Papua. Ya. Saya sering keliling ke tempat wilayah semua tempat Petrodes. Ya. Rakyatnya hatinya lembut, saya rasa itu. Rasa Indonesia, NKRI. Terima kasih Petrodes. Oke, Bang Ruhut tadi sudah menyampaikan permintaan maaf begitu Bang Petrodes. Apakah tetap akan melanjutkan ke jalur hukum atau ada jalan damai nantinya? Kalau saya gini ya, Bang dan Mbak, saya kan hanya sebagai seorang intelektual pemuda Papua. Artinya ini kan kita bicara universal, kita bicara rakyat Papua, ya. Kita bicara universal. Saya baru pulang dari Papua, Pak. Barusan kemarin saya baru pulang dari Papua, dari Biak. Ini baru dibawa nih dari Biak. Saya bersama rombongan dari Partai Rakyat. Apakah nanti akan ada jalur damai atau seperti apa Pak Petrodes? Saya jelaskan sedikit, Mbak. Untuk mendapatkan ini, itu harus melalui suatu proses adat yang betul-betul memang. Jadi untuk mengenakan busana tradisional, itu memang tidak bisa dimain-mainkan dan sifatnya sangat sakral. Karena harus melalui sebuah proses adat yang secara turun-temurun dan bertahun-tahun. Jadi ini hal sebetulnya dijadikan sebuah lelucon. Ini hal yang sebetulnya melecehkan nilai-nilai budaya dan adat tradisional di Papua. Jadi saya pikir ini, saya tidak bisa jawab secara personnya, tapi saya hanya sebagai anak Papua. Apalagi ini suku Dani itu gubernur Provinsi Papua itu dari suku Dani, Pak Lukas Nmb. Ini saya cuma sampaikan saja. Saya nggak tahu setelah saya nanti siapa, saya nggak tahu. Ini mungkin saya sengaja buka supaya saya mampu menyampaikan kepada teman-teman di Papua bahwa, atau teman-teman yang mungkin kuliah sejauh Jabodetabek, sejauh Bali, bahwa saya sedang menempuh jalur hukum. Jadi teman-teman jadi tetap menempuh jalur hukum. Pelapor dari Ruhut Sitompul, Petrodes Mega Keludian, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Kompas Petang, dan juga ada Bang Ruhut Sitompul. Terima kasih sudah datang ke studio. Terima kasih Petrodes. Mantap, salam hormat kepada kawan-kawan. Merdeka. Hormat. Siap, kawan.